Di akhir tahun 2025 ini dan akan memasuki tahun 2026, apalagi bentar lagi bulan Ramadan ya. Sudah pasti yang menonton video ini dalam keadaan mendesak, butuh dana darurat, dan solusinya adalah pinjaman online. Karena sekarang ini pinjaman online hanya butuh KTP saja, kalian bisa melakukan pinjaman online. Tapi tidak segampang itu ya, kalian jangan sampai salah pilih dalam pinjaman online, karena banyak sekali aplikasi menyediakan keunggulan seperti yang bunganya rendah ataupun yang cairnya kilat. Dan pas banget video ini kalian tonton karena gue akan merekomendasikan aplikasi pinjol dengan bunga rendah dan solusi agar kalian tidak terjerumus dalam pinjaman online. Takutnya kalian uangnya habis hanya untuk membayar bunga pinjaman online saja. Disclaimer ya, video ini dibuat bukan untuk ajakan berhutang, tapi video ini dibuat untuk mengedukasi kalian supaya kalian tidak salah memilih dalam aplikasi pinjaman online dan juga kalian tidak terjerumus dalam bunga yang sangat mencekik karena kesalahan kalian. Gunakan pinjaman online hanya dalam keadaan darurat saja, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan kalian, apalagi untuk gaya hidup kalian. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini gue akan membahas yang banyak banget lagi orang cari ya, yaitu pinjol dengan bunga paling rendah ataupun pinjaman online bunga rendah. Nah, buat kalian jangan sampai termakan iklan karena banyak sekali aplikasi penyedia pinjaman online sekarang ya, memberikan keunggulan dengan bunga 0,01% ataupun 0,3% ya. Ada banyak sekali pilihannya. Nah, di sini gue akan menjelaskan soal bunganya terlebih dahulu. Pasti buat kalian mencari pinjol sekarang ini dengan bunga yang paling rendah aja dan juga tenornya lama. Nah, ini salah banget ya. Jika kalian memilih pinjol bunga rendah tapi tenornya lama, itu sama aja bohong. Karena bunganya sendiri itu bisa makin mencekik. Contoh simpelnya gini, kalian melakukan pinjaman dengan aplikasi yang memberikan bunga 0,3% per harinya. Jika kalian mengambil tenor selama 12 bulan, di 12 bulan itu ada kurang lebih 360 hari. Kalian kalikan saja 0,3% dikali 360 hari. Maka bunganya sendiri itu lebih mencekik ya. Coba kalian bandingkan dengan angsuran ataupun tenor yang 3 bulan saja. Kan makin rendah lagi tuh bunganya, 0,3% dikali 90 hari. Jadi buat kalian yang ingin mengambil pinjaman online, gua saranin ya, daripada kalian terjerumus dalam pinjaman online, kalian pilih aja tenornya yang paling bentar ya, yaitu 3 bulan ataupun 6 bulan. Jangan lebih dari itu seperti 12 bulan apalagi sampai 24 bulan. Memang sih angsurannya jika tenornya panjang itu lebih rendah, tapi ya kalian bayangin aja pinjaman kalian tidak lunas-lunas ya. Uang kalian habis untuk membayar bunganya saja. Jika kalian tidak mempunyai pemasukan, lebih baik kalian jangan melakukan pinjaman online. Takutnya kalian malah akan terbebani sendiri. Belum dapat pekerjaan tapi temponya terus datang setiap bulannya. Yang ada kalian hanya membayar denda keterlambatan dan dendanya itu makin tinggi lagi. Karena dari setiap aplikasi itu denda keterlambatannya berbeda-beda. Mulai dari 0,5% per hari ataupun seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya, buat kalian yang masih keras kepala mengambil pinjaman dengan tenor yang lama, karena alasan angsuran yang lebih ringan, mending kalian tidak usah mengambil pinjaman. Karena kita nggak tahu ya ke depannya, namanya manusia pasti ada aja musibah. Dan pas banget jatuh tempo, takutnya kalian hanya membayar bunga yang terlalu tinggi ataupun denda keterlambatan yang sangat tinggi. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai pemasukan ataupun pemasukannya kurang stabil, mending kalian jangan melakukan pinjaman online. Kalian bisa meminjam di orang tua kalian, saudara kalian, ataupun kerabat kalian. Emang sih pinjaman online ini gampang banget ya, hanya modal KTP saja bisa melakukan pinjaman online. Tapi jika kalian bayar per bulan dan menaikkan limit, itu takutnya limitnya makin besar, maka makin tergiur lagi buat kalian dan mengandalkan pinjaman online. Itu bahaya banget guys. Jadi saran gue sih lakukan pinjaman online ini dalam keadaan yang benar-benar darurat saja. Tidak boleh melakukan pinjaman online sebagai gaya hidup ya, untuk menyicil handphone ataupun yang lainnya. Jadi sebelum kalian melakukan pinjaman online, lebih baiknya kalian buka kalkulator dan akumulasi pinjaman kalian. Kira-kira kalian bisa bayar nggak nih per bulannya ataupun tempo yang diberikan oleh aplikasi yang kalian ajukan pinjaman online-nya. Nah, untuk daftar aplikasi pinjaman online bunga rendah yang pertama adalah aplikasi EasyCash. EasyCash ini memberikan bunganya yang rendah banget, yaitu mulai dari 0,01% per harinya, tapi balik lagi sesuai dengan kredit skor kalian. Jika kredit skor kalian makin bagus, maka makin rendah lagi untuk bunganya. Untuk limitnya juga besar, dia memberikan limit hingga 100 juta rupiah. Tapi ada minusnya ya, yaitu minusnya angsuran per 15 hari, bukan per bulan.
Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman online di aplikasi EasyCash, kalian kira-kira dulu ya, kalian bisa membayar nggak nih per 15 harinya? Karena kalian jika telat sehari aja, dari sistem aplikasi yang satu ini sangat rese. Kalian akan ditelepon terus-menerus sampai kalian melunasi pinjamannya ataupun membayar angsurannya. Yang kedua, ada aplikasi SeaBank Pinjam. SeaBank Pinjam memberikan bunga 2% saja per bulan ya. Dan keunggulan menariknya adalah bebas biaya admin. Nah, ini maksudnya, jika kalian melakukan pencairan senilai 1 juta rupiah dari aplikasi SeaBank, jumlah yang diterima di rekening kalian itu senilai 1 juta rupiah juga tanpa potongan. Karena biasanya aplikasi pinjaman online sekarang ini memberikan potongan yang lumayan lah ya, misal minjem 1 juta, yang diterima di rekening kalian itu senilai Rp910.000 ataupun Rp950.000. Itu kan lumayan banget ya jika dalam keadaan darurat. 50.000 juga berharga banget guys. Untuk fitur lainnya yaitu pinjamannya fleksibel, bisa dicairkan berkali-kali. Nah, ini banyak sekali ya penyedia pinjaman online yang mempunyai fitur fleksibel ini, bisa dicairkan berkali-kali limitnya, asalkan masih mempunyai limit. Contohnya gini, kalian mempunyai limit dari aplikasi pinjaman online senilai 3 juta rupiah. Di hari pertama kalian meminjam senilai 1 juta rupiah, dan di hari berikutnya bisa meminjam lagi ya, tapi dengan syarat limitnya masih cukup. Tapi setahu gua, jika pinjaman fleksibel ini mentok pencairannya itu hanya 2 kali saja. Untuk pinjaman yang ketiga itu, kalian harus melunasi 2 pinjaman yang di awal itu, baru bisa melakukan pinjaman lagi. Yang ketiga, ada aplikasi Alobank. Alobank sebenarnya berbasis m-banking, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online juga ya. Dan buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman online dalam aplikasi Alobank, ini caranya gampang banget kok. Kalian tinggal download saja aplikasi Neobank, lakukan registrasi pendaftaran rekening, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka dan bisa langsung digunakan. Apalagi buat kalian yang kredit skornya bagus ya, karena gue mengajukan pinjaman dari aplikasi Alobank ini, di saat kredit skor gue jelek, masih bisa mencairkan pinjaman senilai 2 juta rupiah. Nah, yang paling menarik dari aplikasi Alobank adalah bunganya 0% jika kalian memilih tenor selama 1 bulan. Nah, buat kalian yang paham agama, tentu saja ini bagus banget ya, karena bebas riba. Jadi buat kalian yang keadaan mendesak, butuh pinjaman online yang tanpa riba, kalian bisa pilih Alobank dan memilih tenor yang 1 bulan saja. Untuk aplikasi yang selanjutnya, di sini ada Pinjaman Go. Nah, Pinjaman Go ini memberikan limitnya hingga 10 juta rupiah saja paling besar ya. Dan untuk bunganya 0,3% per hari. Untuk tenornya sendiri, dia memberikan tenor hingga 12 bulan dan mempunyai keunggulan pinjam ulang dana cair dalam 1 menit saja. Nah, ini cocok buat pengguna baru ya, apalagi buat kalian yang baru pertama kali mengajukan pinjaman online. Yang terakhir ada aplikasi Adapundi. Nah, Adapundi ini banyak sekali jadi perbincangan orang-orang ya, karena gampang banget cairnya dan memberikan limit yang besar hingga 100 juta rupiah. Untuk di awal nggak mungkin segitu ya, pasti bertahap antara nominal 2 juta sampai 5 juta. Jika kredit skornya bagus. Jika kredit skornya jelek, call 1 sampai call 3, maka aplikasi ini memberikan limitnya mulai dari Rp300.000 sampai Rp1 juta. Untuk bunganya sendiri, dari aplikasi yang satu ini memberikan bunga 0,03% per harinya. Nah, itulah daftar aplikasi pinjol bunga rendah yang terdaftar di OJK. Dan buat kalian yang pengguna baru ataupun baru pertama kali ingin melakukan pinjaman online, kalian coba aja aplikasi yang gue rekomendasikan ini ya. Karena menurut pengalaman pribadi gue, aplikasi yang gue rekomendasikan ini gampang banget cairnya. Untuk tips agar pinjaman kalian di ACC, nah ini sebenarnya udah sering kali gue bahas ya. Tapi buat kalian yang baru menonton video ini, gue akan bahas ulang. Yaitu yang pertama, gunakan nomor telepon untuk mendaftar itu minimal aktifnya 3 bulan. Tidak boleh di bawah 3 bulan ya. Di atas 3 bulan makin bagus lagi. Jika di bawah 3 bulan maka pinjaman kalian tidak akan di ACC. Yang kedua, jangan gunakan data berbeda-beda di setiap aplikasi. Nah, contohnya, kalian mengajukan pinjaman di aplikasi yang pertama itu ditolak ya, dan mencoba lagi di aplikasi yang kedua, itu datanya berbeda di bagian pekerjaan ataupun yang lainnya. Itu tidak bisa. Karena aplikasi pinjaman online sekarang ini menggunakan sistem scoring kredit otomatis. Jika kalian pengisian datanya berubah-ubah, maka aplikasinya akan menandai kalau kamu beresiko.
Beresikonya ini ada banyak banget ya, seperti telat bayar, gagal bayar, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, bagian pekerjaan ataupun penghasilan bulanan. Nah, bagian ini nih banyak sekali kasus para peminjam yang pinjamannya tidak di-ACC karena mengisinya asal-asalan ya. Nah, buat kalian yang sedang tidak bekerja ataupun pekerjaan kalian tidak terdaftar dalam aplikasi pinjaman online yang kalian ajukan, kalian bisa mencontohnya aja di Google ya, karena ini adalah trik dari gua pernah mencairkan pinjaman menggunakan trik itu. Di saat gua sedang tidak bekerja, gua mencontoh dari Google CV ataupun PT yang masih beroperasi. Disarankan kembali CV ataupun PT-nya itu berada di provinsi kalian ataupun lokasinya terdekat dari KTP kalian. Nah, di Google itu kan lengkap ya, mulai dari nomor telepon perusahaan, alamat perusahaan, dan distribusi perusahaannya. Untuk bagian penghasilan bulanan, nah ini penting banget ya. Buat kalian yang melakukan pinjaman, penghasilan bulanan ini jangan dibesar-besarin. Biasanya peminjam mengisi penghasilan bulanan ini dibesar-besarin supaya mendapatkan limit yang besar ataupun supaya pinjamannya di-ACC. Justru ini sebaliknya ya, kalian bisa isi penghasilan bulanan, cocokin aja dengan UMR kota kalian. Jika penghasilan kalian memang besar, kalian bisa cantumkan slip gaji. Tapi jika kalian tidak mempunyai slip gaji, kalian cocokin aja dengan UMR kota kalian. Yang keempat, jangan ajukan banyak pinjaman di beberapa aplikasi dalam kurung waktu 24 jam. Jika dalam hari yang sama kalian mengajukan pinjaman di 3 aplikasi dan ditolak, kalian jangan ajukan pinjaman lagi ya. Sebaiknya kalian ajukan pinjaman di hari berikutnya. Dan yang terakhir, kalian bisa ajukan pinjaman di jam kerja mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang pencairannya tidak ada batas waktu ya, bisa dibilang 24 jam bisa dicairkan pinjamannya. Tapi lebih bagus lagi kalian melakukan pencairannya dalam jam kerja aja, karena ini lebih makin di-ACC lagi untuk pinjamannya. Nah, semoga kalian setelah mengikuti step dari gua, pinjaman kalian akan di-ACC ya, dan membantu masalah keuangan kalian. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Buat kalian yang ada permasalahan tentang pinjaman online, kalian bisa komentar aja di bawah. Siapa tahu nanti gue bisa bantu ya. Dan buat kalian yang terbantu dengan video ini, kalian bisa like video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.